Halo, apa kabar investor Indonesia? Perkenalkan, nama saya Putra. Kita akan bicarakan mengenai money management kalkulator. Oke, khususnya untuk average down saham. Sebelum kita mulai bahas kalkulator, ada baiknya kita simak hasil apa saja yang bisa dikalkulasi dengan kalkulator yang satu ini. Oke, yang pertama itu kita bisa tahu persentase floating loss akhir yang kita inginkan. Sebagai contoh, saham ABCD itu kita average buy-nya di 2.500 per lembar. Kita beli di 20 lot. Total pembelian kita itu 5 juta rupiah dan harga sekarang di 1.950 per lembar. Berarti kan sekarang kita itu floating loss ya. Floating loss sebesar 1.100.000 rupiah itu sekitar 22%. Jadi minus 22%. Nah, yang saya garis bawahi itu minus 22% itu bisa kita buat jadi minus 5% atau minus 10%. Bagaimana caranya? Oke, kita langsung ke kalkulator yang sudah saya buat. Oke, ini dia. Kita langsung masukin saja. Effort cost kita itu 2.500. Kita belinya 20 lot. Value kita beli itu 5 juta dan last price-nya itu di 1.950 ya. Oke. Sekarang kita floating loss 22% minus 22% itu sekitar 1.100.000 rupiah. Nah, yang saya maksudkan itu di kemampuan kalkulator yang pertama itu adalah di sini kita bisa tentukan kita akan dapatkan hasil akhir persentase loss kita itu kita mau berapa persen. Contoh, saya ambil ini 10% aja, nggak usah 5%. Jadi kalau kita maunya nanti hasil akhirnya 10%, berarti kita harus beli kembali dalam jumlah 31 lot di harga 1.950 karena ini harga sekarang senilai 6 juta rupiah dan nantinya itu average buy kita kan awalnya 2.500. Nah, nanti setelah kita lakukan pembelian 31 lot senilai 66 juta rupiah, kita akan dapat average buy kita itu 2.166,67 rupiah per lembar. Oke. Dan selanjutnya total lot yang kita miliki sekarang itu adalah 51 lot. Kita sudah punya 20, kita beli lagi 31, totalnya 51 lot. Dan value-nya sekarang yang kita miliki itu total yang kita miliki adalah 11 juta rupiah dalam pembelian saham seharga average 2.166,67 dan hasil akhirnya kita dapatkan 10%. Untuk ini kita lakukan apabila prediksi kita di saat harga sekarang 1.950 kita yakin akan bisa tembus 11 atau 12% naik sahamnya, kita keluar. Oke. Atau kalau kita punya kekuatan modal yang lebih besar, kita bisa tentukan mungkin saham ini sepertinya 5% nih naik. Oke, kalau 5% naik kita bisa tentukan ini kita buat 5%. Jadi kita cuma floating 5% dan kita bisa beli kembali sebanyak 87 lot atau sekitar 17 juta rupiah dan kita akan dapat average buy-nya akhir itu 2.052,63 rupiah atau 107 lot. Jadi total pembelian lot kita itu dari 87 tambah 20 akan 107 lot dan total rupiah yang kita miliki sekarang itu 22 juta dan floatingnya minus 5%. Oke, saya rasa paham ya sampai di sini. Baik, kita lanjutkan kembali. Yang kedua yaitu banyaknya lot yang akan dibeli kembali. Nah, pada bagian ini akan memberikan info apabila kita beli kembali dengan jumlah lot tertentu, itu hasilnya akan bagaimana? Oke, kita akan ketahui hasil akhir average buy kita. Kita akan tahu berapa persentase loss kita setelah kita lakukan pembelian kembali dalam sejumlah lot.
Oke, kita akan masuk ke kemampuan kalkulator yang kedua, yaitu yang di bagian yang saya blok. Itu di bagian yang saya blok. Jadi dalam posisi seperti ini, apabila kita lakukan pembelian kembali atau kita average down kembali sebanyak 20 lot, oke, itu akan menghasilkan value nantinya terhadap saham kita itu Rp3.900.000. Ya. Untuk 20 lot itu nilainya tuh kita membutuhkan uang senilai Rp3.900.000 untuk 20 lot di harga 1.950. Karena ini harga saat ini ya. Nah, nanti average akhir yang kita dapat, average buy kita itu akan turun di 2.225. Dan total lot yang kita miliki akhir itu adalah 40 lot. Karena tadi kita sudah punya 20 lot, kita beli lagi 20 lot, akan ada 40 lot. Dan total akhir value dari saham yang kita miliki terhadap saham ABCD ini itu Rp8.900.000. Nah, itu nanti akan berada pada posisi akhir minus 12,36%. Kita tetap floating Rp1.100.000. Ya. Jadi setelah kita lakukan pembelian 20 lot, dia akan berada di average buy-nya 2.225. Jadi kalkulatornya akan mengetahui kalau kita beli lagi 20 lot nih, average buy kita akan berada di mana? Berada di berapa? Sebagai contoh berikutnya, kalau kita beli kembali 40 lot, itu kita butuh uang sebesar Rp7.800.000. Kita akan beli kembali 40 lot, dan average-nya nanti kita dapatkan akhirnya 2.133,33. Cukup jauh ya dari 2.500 ya. Oke, dan kita nanti akan total punya 60 lot. Dan average value dari saham yang kita beli barusan itu adalah totalnya Rp12.800.000. Karena kita beli 40 lot cukup banyak, maka persentase floating loss kita juga akan semakin kecil. Itu akan berada di minus 8,59. Kalau kita puas dengan hal ini dan kita sudah prediksi harga 1950 bakal bisa melebihi atau bisa naik lebih dari 8%, atau sekitar 9 atau 10% kita keluar, fine. Tentunya kita nggak akan rugi. Oke, itu kalau prediksi kita seperti itu. Kita bisa manfaatkan kemampuan kalkulator yang kedua. Oke ya, saya rasa sampai di sini paham ya. Baik, yang ketiga, hasil dari buying power dengan rupiah. Artinya, bagian ini akan memberikan info apabila kita memiliki sejumlah uang, maka dengan uang itu apabila kita belikan kembali sahamnya, akan bagaimana hasilnya? Nah, mungkin teman-teman ada yang punya uang stok di buying powernya ada mungkin banyak dan masih bingung mau beli saham apa, ya mungkin ada pengen average down saham A, saham B, saham C dan yang lain-lain, bisa. Jadi kita akan tahu hasil akhir average buy kita juga berapa, hasil persentase loss kita berapa, jumlah lot yang kita miliki dengan uang tersebut itu berapa, hasil jumlah lot yang dapat dibeli dengan buying power itu ada berapa. Ya, mari kita simak ke kalkulatornya. Nah, yang saya maksud itu yang kemampuan yang ketiga itu ini. Nah, kalau kita sekarang punya uang, semisal kita punya uang 6 juta. Ya, kita punya uang 6 juta. Oke, 6 juta kita belikan saham pada saat ini di harga 1950 itu akan dapat 31 lot. Ya, 31 lot itu nanti kita keluar uang Rp6.045.000 lebih sedikit. Ya, Rp6.045.000. Nah, nanti average buy kita akan turun di 2.165,69. Tentunya kita akan punya nanti akhir jumlah lotnya 51 karena kita tadi beli 31, kita sudah punya 20. Jadi ada 51 lot. End value dari saham yang kita miliki saat ini itu Rp11.045.000 dan floating loss yang kita miliki dengan kekuatan beli 6 juta itu akan berada di minus 9,96%. Yang artinya
Sekali lagi, kalau teman-teman semua yakin harga 1950 itu bakal bisa naik melebihi 9%. Nah, ini kalau ini kita bulatkan jadi 10% ya. Bisa melebihi 10% hari ini atau besok atau lusa, dan sekarang sudah on the track untuk uptrend. Jadi kita nggak lama-lama, nggak nunggu sampai 2500 ya. Sepertinya 2500 berat untuk naik ke sana. Tapi kalau untuk 2000 lebih sedikit aja, seperti ini 2165,69, kita bisa perhitungkan langkah ini bisa kita ambil. Atau malah lebih, kita punya kekuatan, kita mau cepat keluar nih dari sini. Kita punya uang 10 juta, nggak apa-apa. Kita belikan kembali 10 juta. 10 juta itu akan bisa membeli sebanyak 51 lot. Ya, totalnya itu ada 9.945.000 di harga 1.950, tentunya harga sekarang. Kita beli itu ada 51 lot. Dan average buy kita akan turun dari 2.500 ke 2.104,93. Tentunya ini akan lebih mudah untuk keluar. Sekali lagi, kalau kita yakin saham yang kita miliki sekarang ini yang harganya 1.950 itu akan bisa naik melebihi dari 7%. Ya, ini kalau 8% aja kita bisa hijau udah portonya. Apalagi 9%, apalagi 10%, kita bisa hijau dan bisa malah profit. Ya, itu dia. Oke, saya rasa sampai di sini paham ya.